Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan tanggapi Bang Kay yang seperti biasa selalu mengeluarkan bau busuk. Kali ini kita akan menanggapi dan counter-attack pernyataannya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ustadz Kay mengajarkan kebencian kepada Kristen? Enggak. Ustadz Kay mengajarkan dan mengajak orang untuk hidup di dalam kenyataan. Barusan Bang Kay menyangkal tidak mengajarkan kebencian terhadap umat Kristen. Faktanya, jejak digital Bang Kay berkata lain, seperti pada video berikut. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syadrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Lagu anak-anak yang jelas tidak mengajarkan kebencian, Bang Kay rubah itu menjadi seakan-akan Oten diajari benci Uclim. This is the real deal. Udahlah, gak usah kamuflase. Ini adanya risol sama arem-arem, ya udah. Jangan hidup di dalam mimpi. Kita yang bikin dosa, anak orang yang dipaku. Anaknya Tante Mary sama Om Yosef. Kita. Barusan Bang Kay menyindir iman Kristen, di mana dia katakan, kita yang berdosa, anak orang yang dipaku. Artinya Bang Kay tidak terima konsep penebusan. Dengan kata lain, kita yang berdosa, Yesus harus menderita di salib. Anehnya beberapa menit kemudian Bang Kay mengatakan begini, engkau rajin sholat, kenapa yang diserang sholat? Sampai bilang begini, Ustadz aku belum tahu, belum hafal bacanya, jadi aku nggak berani sholat. Kalau ada masih yang ngomong, gue lempar pakai botol. Asli gue lempar pakai botol, gue jedutin palanya ke tembok. Ustadz kayak kasar banget, iya. Lebih baik dulu gue jedutin palanya ke tembok daripada nanti mati lu dibakar, digoreng. Udah gitu nyeret gue lagi. Kan gue ustadznya, ntar gue ditanya, kamu udah paksa belum itu saudaramu mualaf untuk sholat? Oh, saya nggak berani paksa ya Allah. Wih, lu yang gue goreng sekarang. Iya nggak mau gue. Nggak mau. Gara-gara antum nggak sholat, anak nanti kalau mati kena. Astagfirullahaladzim, naudzubillah subhanallah. Barusan Bang Kay bilang, gara-gara orang lain tidak sholat dia juga yang kena kalau tidak paksain sholat. Katanya tadi dosa tanggung sendiri. Kenapa Bang Kay kena akibat atas dosa orang lain? Kalau penebusan Yesus dia tidak terima, kenapa hal ini dia terima? Bahkan ada satu hadis mentahan bahwa Yahudi dan Kristen menjadi penebus bagi Muslim yang berdosa. Hadis Sahih Muslim nomor 4971. Nabi bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan pernah mengeluh di depan orang kafir. Cintai mereka. Loh, kok Ustaz Kay cintai orang kafir? Iya, kan dia saudara. Keluarga kita kan masih banyak yang ke gerejong. Sayang. Apa boleh Uclim sayangi orang kafir termasuk keluarga dekat? Berikut pernyataan Ustadz. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh ada seberat zarrah ini cinta pada orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman, orang munafik, itu bukan orang beriman. Kalau mencintai orang kafir, nggak ada yang namanya orang beriman itu mencintai orang kafir, nggak ada. Nggak boleh. Apa yang barusan kita dengar justru bertentangan dengan pernyataan Bang Kay. Apa kita harus percaya Bang Kay, Ustadz Karbitan, atau Ustadz yang udah lahir Islam? Ketika engkau
jadi Islam. Dihadapkan dengan ini. Pada saat saya di restoran itu, kita kembali lagi. Ini buat Atta, bawa dulu. Itu saya buka di depan orang-orang itu. Saya buka dan saya hitung. Itu bundel. Pembukaannya aja udah 65 juta. Saksinya tuh, waktu itu Ustadz Ipung dengar, waktu itu Ustadz Ipung lagi di Jakarta. 65 juta. Tanpa kerja. Enak gak begitu? Enak gak hidup begitu? Tidak perlu saya jadi Kristen lagi, tidak perlu. Asal saya tidak boleh ngomong lagi tentang Yesus. Berhenti di YouTube, berhenti di dakwah, berhenti. Tiap bulan saya dapat uang. Pembukaannya 65 juta. Setiap bulan minimal saya dapat 30 sampai 32 juta. Sudah ada catatannya di atas di lantai 4. Hidup kurang enak gimana? Terus tiba-tiba ada seorang Binyo, Manado kan? Si Om, saya panggil dia Bung juga. Orang Priok juga. Kayak Mas. Terus saya bilang, Nus, motor lu parkir situ aja dulu, lu ikut gua dulu ntar ini sore. Bung, lu masih kenal gua? Gua tau lu lah. Jalan dulu sama kita, terus mau kemana? Udah jalan aja lah. Kita ke Cipete, tau nggak? Jadi dari Cikini tuh jalan, terus dia ngomong tentang apa, dia selipin ke kantong gua tuh duit, cepet gitu. Iya. Di gamis itu dimasukin duit. Terus begitu sampai Cipete, loh ini Cipete nih. Emang ada apa, Bung? Udah lu turun dulu bentar. Ini showroom gua nih. Punya showroom di Cipete. Wallahi. Emang Binyo ganteng rata-rata ya, dia kan putih ya. Itu gua jadi agak minder gitu kan. Sini loh, kenapa? Lu pilih dah, lu bawa pulang. Sedap. Zaman-zamannya Veloz tuh baru nongol. Veloz. Tuh ada Veloz bagus tuh, Toyota tuh. Jangan pakai yang aneh-aneh katanya. Kalau yang merek-merek lain, apa spare partnya jarang lah, mahal lah, apa perawatannya mahal. Udah lu pakai Toyota aja. Udah lu mau yang itu, lu bawa pulang sekarang. Ntar di foto KTP lu, BPKB sama SNK menyusul seminggu. Sedap hidup macam itu, bos. Wih, di depan mata itu. Kasih dulu makasihnya. Ini kasih kuncinya nih buat si Ustadz nih. Ini Ustadzmu ini. Sedap nggak tuh begitu tuh? Yang ngasih orang Islam? Bukan. Kristen. Beneran. Asli. Orang Islam yang ngasih? Bukan. Orang Kristen. Tapi saya berhenti dakwah. Barusan kita dengarkan bersama dongeng pengantar tidur bangkai. Yang mana dia disogok uang 65 juta dan gaji 30 juta dengan syarat berhenti omongin Yesus dan berhenti dakwah dan tidak perlu jadi Kristen. Ini cerita halu tingkat dewa. Siapa juga orang yang mau menggaji seorang penipu? Hanya orang botol kosong yang percaya bualan bangkai. Tidak hanya kali ini bangkai mengaku pernah disogok. Sebelumnya dia mengaku disogok 5 miliar. Saya termasuk di dalam salah satunya. Iming-iming uang 5 miliar bukan cuma sekali, sering. Bahkan lebih dari itu pernah. Di Jakarta, di Cikini. Di CIKINI, Jakarta. Cikini, Jakarta. Itu tahun 2018. Setelah kejadian persidangan saya. Dan semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Lalu tema hari ini, apakah Ustadz mau kalau dikasih 5 miliar? Kembali ke Kristen? Nggak mau. Dan semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Sekali lagi. Semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Kecuali yang mualaf pura-pura. Munafikun. Kalau Ustadz ditawarin 5 miliar, mau nggak lagi masuk kembali ke Kristen? Nggak mau. Kenapa? Karena Ustadz tahu. Kekristenan bukan agama yang diajarkan Yesus. Hanya orang botol yang percaya dongeng bangkai ini. Orang Kristen tidak butuh penipu. Penipu dalam Kristen bapaknya adalah iblis. Ngapain buang-buang uang? Mending uangnya digunakan untuk pelayanan daripada menyogok bangkai yang tidak ada kontribusinya dalam kekristenan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai yang halu tingkat dewa. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus berkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah
master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya, bohongin orang ya.